Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Juma? Kembali lagi dengan saya Ramdhani di Liputan Jurnalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentang hasil dari materi mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pertemuan ke-13 tanggal 20 November tahun 2023 yang diampu oleh dosen mata kuliah Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. For your information, untuk pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 itu tidak dilaksanakan di dalam kelas. Selama 2 minggu ini, Bapak Dr. Adi Kusuma memberikan tugas kepada kita untuk pergi ke lapangan dan melakukan observasi ke tempat-tempat yang ingin kita jadikan tempat penelitian investigasi sesuai proposal yang kita ajukan pada minggu sebelumnya. Jadi pada dasarnya di kelas 5B terbagi ke dalam 4 kelompok yang dimana saya sendiri tergabung pada kelompok 1. Kelompok 1 melakukan investigasi tentang kasus pengangguran yang ada di Kota Serang. Seperti yang saya sebutkan pada Learning Journal minggu sebelumnya bahwa Provinsi Banten secara ironi memang berada di posisi paling atas dengan tingkat pengangguran paling tinggi yang ada di Indonesia. Jadi ini salah satu sebab kenapa kelompok 1 tertarik untuk membahas kasus ini. Pada hari Senin tanggal 20 November tahun 2023 tersebut, kita kelompok 1 mengirimkan surat-surat resmi kepada badan pemerintah terkait seperti Badan Pusat Statistik, Disnaker, kota maupun provinsi dan mengirimkannya ke kantor-kantor badan pemerintah tersebut. Tapi yang seperti kita tahu bahwa birokrasi yang ada di Indonesia tidak mengizinkan kita untuk bisa melakukan penelitian pada hari itu juga. Jadi kita mengirim surat dan menunggu konfirmasi kapan kita bisa bertemu untuk mewawancarai pihak terkait tentang kasus pengangguran yang ada di Kota Serang. Jadi memang kita masih belum bisa mendapatkan data yang valid dari pihak pemerintah sendiri karena memang belum ada observasi secara langsung dengan pihak terkait. Tapi kita kelompok 1 sudah melakukan beberapa pengamatan di beberapa daerah tertentu dan sudah melakukan prosesi syuting untuk pembuatan film yang ditugaskan oleh Pak Adi. Kita telah melakukan proses syuting di kawasan Pasar Lama dan juga kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Lalu kita juga telah mewawancari beberapa pihak terkait untuk memperkuat data-data kita tentang kasus pengangguran. Kita juga telah mewawancarai Satfam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang hiruk pikuk dalam mencari pekerjaan di Kota Serang, Provinsi Banten. Lalu kita beralih kepada berita terkini yang terjadi di Provinsi Banten. Baru-baru ini mantan Gubernur Provinsi Banten yaitu Bapak Wahidin Halim memberikan pernyataan bahwa dia tidak puas atas kinerja PJ Gubernur saat ini dalam pengelolaan Banten International Stadium. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman Wahidin Halim, Banten International Stadium berhasil dibangun dan diresmikan. Tetapi setelah 2 tahun semenjak peresmian Banten International Stadium, Stadion BIS yang menjadi ikon kota Provinsi Banten ini justru terlihat terbengkalai dan tidak terlihat manfaat yang signifikan bagi kepentingan warga di Provinsi Banten karena terlihat bahwa Stadion BIS ini seperti tidak terurus, ditambah faktor bahwa infrastruktur di sekelilingnya masih belum memadai. Salah satunya adalah Jalan Raya Pandeglang Baros yang dimana masih sempit dan kurang layak jika Stadion BIS menggelar acara-acara internasional. Itu sebabnya mantan Gubernur Provinsi Banten Bapak Wahidin Halim memberikan pernyataan bahwa dia tidak senang dan tidak puas dengan kinerja PJ Gubernur yang menggantikan posisi Bapak Wahidin Halim dalam menangani daerah Provinsi Banten.
Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua untuk minggu kali ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.